keterangan terhadap Baradae yang ada di rutan Bareskrim. Dan seperti yang tadi teman-teman mungkin pantau, selama kurang lebih 1 jam kami meminta keterangan terkait dengan TKP, terus kemudian keterangan terhadap Baradae sekitar 2 jam ya, kurang lebih sekitar 2 jam kami meminta keterangan Baradae. Nah, saya akan mulai dari TKP terlebih dahulu, nanti diteruskan Pak Anam. Jadi tadi di TKP kami memang melihat langsung begitu bagaimana kondisi rumah dan juga denah konstruksi rumahnya, yang kemudian ini memang mengkonfirmasi banyak data, keterangan dan informasi yang sudah kami dapatkan selama ini, baik dari keterangan para ajudan, terus kemudian dari foto-foto maupun juga percakapan lewat cyber, plus juga dari balistik. Itu yang kami dapat, dan kami kemudian menanyakan soal lintasan peluru, sudut peluru, terus kemudian posisi di mana Brigadir C itu ada, kemudian dalam posisi yang sudah meninggal, terus kemudian posisi juga posisi orang lain yang ada di TKP pada saat kejadian. Terus ditanyakan juga bagaimana prosesnya, artinya dari jumlah peluru yang ada yang nembus dinding dan yang lain sebagainya, kira-kira seperti itu yang dari TKP, termasuk juga mengkonfirmasi dengan hasil-hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri pada saat pertama diotopsi Brigadir J. Itu kira-kira yang dari TKP. Jadi yang nanti mungkin akan diteruskan dengan hasil pemeriksaan dari Baradae di Bareskrim. Silakan Pak. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Tadi yang tim ke Bareskrim ini ada Pak Gatot, dipimpin oleh Pak Gatot, minta keterangan pada Baradae. Apa saja yang kami dalami, tentu saja memang kami berangkat dari apa yang sudah dimiliki oleh Komnas HAM. Ya, baik keterangan-keterangan sebelumnya maupun bahan-bahan yang lain, misalnya foto, terus yang lain itu juga kita punya percakapan yang terdapat dalam bingkai cyber ya, jadi HP dengan HP dan sebagainya, itu tadi kami konfirmasi. Nah, apa yang kami dapat, banyak hal yang ini semakin membuat terangnya peristiwa. Salah satu yang paling penting dalam yang kami dapatkan adalah semakin menguatnya indikasi adanya obstruction of justice. Jadi begitu. Jadi bingkai hal yang penting yang didapat oleh Komnas HAM itu obstruction of justice-nya juga semakin terang benderang. Nah, itu begitu pula dengan yang tadi diterangkan oleh Pak BK. Ya, semua hal kita uji tadi, termasuk juga terkait hal-hal yang dalam konteks Komnas HAM itu obstruction of justice-nya kayak apa gitu. Jadi kita lihat beberapa posisi penting, beberapa alat penting, termasuk juga perbedaan-perbedaan gitu. Karena kami menggunakan beberapa data yang sudah kita dapatkan beberapa waktu yang lalu, terus kita cek di TKP, ya, termasuk juga kita nanya ke Dokes, ke Inavis, ke Lapor, tadi karena 3 tim itu juga menyertai kami dan langsung memberikan penjelasan. Nah, salah satu temuan yang kuat adalah indikasi atau dugaan terjadinya obstruction of justice itu semakin terang benderang. Mungkin itu. Oh ya, yang Baradae sudah. Jadi yang Baradae seperti tadi juga sama. Jadi indikasinya sangat kuat adanya obstruction of justice. Ya, mulai dari kisah Magelang yang kita telusurin ya, mulai dari kisah Magelang, kisah Saguling sampai kisah di TKP. Itu semua kita uji dengan satu dokumen-dokumen yang sudah kami dapat.
foto-foto yang juga sudah kami dapat, percakapan-percakapan yang juga kami dapat. Nah, salah satu yang kita dapat dari penyandingan dan konfirmasi terhadap dokumen-dokumen sebelumnya itu indikasi adanya obstruction of justice itu semakin lama semakin terang benderang, semakin lama semakin kuat dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia terkait obstruction of justice. Terima kasih. Gitu ya. Oh, sorry. Saya ini belum ada yang menjawab. Begini, teman-teman, ini rencana ke depan. Ini pasti akan daripada ditanya duluan. Saya mau. Jadi setelah kami melakukan peninjauan terhadap TKP dan pemeriksaan terhadap Baradae, beberapa hari ke depan akan mulai menyusun laporan-laporan, terus kemudian mengidentifikasi setiap data, keterangan, informasi, disinkronkan antara satu keterangan yang didapat dari satu orang dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kemudian kelihatan mana bolong-bolongnya segala macam. Dan juga akan mencoba mulai menyusun kerangka analisanya. Yang tadi Pak Anam sampaikan soal indikasi obstruction of justice, kerangka hukum HAM-nya seperti apa? Bisa didetailkan atau tidak? Nah, ini yang akan ke depan kami lakukan. Bagaimana dengan Bu Putri? Nah, Bu Putri ini sekarang ini khusus untuk Bu Putri ditangani oleh teman-teman Komnas Perempuan dan juga Komisioner Komnas HAM Bu Sandrayati Muniaga. Tapi mungkin dalam beberapa hari ini tidak ada aktivitas begitu, karena ini sebentar lagi 17 Agustus. Saya kira kita sama-sama menghormati kemerdekaan Indonesia, kita sembari mengatur strategi bagaimana kemudian bisa meminta keterangan Bu Putri dengan baik tanpa kemudian menjadikan Bu Putri trauma seperti yang ada sekarang ini. Jadi ke depan hanya coba menyusun laporan, rekomendasi, dan mencoba mencari strategi meminta keterangan dari Bu Putri. Saya kira itu ya. Terima kasih. Pak, Ya. dari Metro TV Pak mau nanya, apakah tadi ketika pada saat meminta keterangan dari Barada Eliezer, apakah ini ditemukan adanya indikasi atau dari pengakuan Barada Eliezer bahwa pelaku penembakan ini bukan hanya dari Barada Eliezer saja atau ada orang lain, atau eksekutornya ini adalah Barada Eliezer, Pak? Iya, kami menanyakan berangkatnya kami dari barang yang kami punya, ya, dari semua cerita yang ada di Magelang, dari gambaran yang ada di Saguling, termasuk dari cerita-cerita yang kami juga dapat di peristiwa Duren 3. Jadi semuanya kami tanya. Kalau detail-detail gitu silakan tanya kepada penyidik. Tapi Pak, untuk indikasi adanya penganiayaan atau penyiksaan terhadap Brigadir Yosua, bagaimana kemudian Pak? Karena saya dapat kabar kalau Komnas HAM tidak menemukan ada indikasi itu. Kira-kira apa dasar yang membuat akhirnya Komnas HAM bisa mengatakan tidak ada indikasi adanya penyiksaan atau penganiayaan terhadap Brigadir Yosua? Lalu kan tadi ada rencana untuk menyusun semua laporan atau analisis itu tadi. Sudah ada tengganya kira-kira tidak Pak? Untuk targetnya akan selesai dalam kurun 1 minggu, 2 minggu, atau akhir bulan ini atau kapan? Ya, terkait penyiksaan, seperti berulang-ulang kami bilang, ya, penyiksaan atau penganiayaan itu kita menunggu hasil otopsi kedua, ya, menunggu resmi dari hasil otopsi kedua. Apalagi hasil ini adalah permintaan dari keluarga Brigadir Yosua. Jadi setelah otopsi pertama dulu, ya kan, itu kan terus diminta lagi ekshumasi yang nantinya akan menghasilkan otopsi kedua. Nah, kami tunggu. Sejak awal kami bilang kami menghormati proses itu dan kami akan menunggu hasilnya. Bahkan ketika kami ditanya apakah kami akan kirim tim ke Jambi sana, kami kirim tim ini oleh Pak Gatot yang waktu itu pergi ke sana sama beberapa anggota tim yang lain. Jadi belum ada hasil kecuali kami menunggu hasil otopsi kedua. Kalau untuk tenggat laporan itu Pak, kira-kira diselesaikan Pak? Tenggat laporan ini
apa-apa, kami sih kepingin cepat ya. Tapi dalam 1 minggu ini, mulai besok, mungkin sampai Senin ke depan, kami akan mulai menyusun, mengkerangkakan secara peristiwa, konstruksi peristiwanya, secara hak asasi manusia, di mana letak pelanggarannya, apa argumennya, dan apa bukti-bukti pelanggarannya. Misalnya kalau dari tadi kita bilang ada indikasi kuat obstruction of justice. Nah itu apa saja yang disebut obstruction of justice-nya? Misalnya kalau beberapa waktu yang lalu saya, Pak Dika atau Pak Taufan bilang obstruction of justice itu kalau dalam konteks hak asasi manusia, ya khususnya dalam peristiwa ini, ya terkait barang, terkait cerita dan lain sebagainya, itu ya kami akan susun mana buktinya. Nah begitu-begitu sedang kami susun oleh tim sekarang, sedang dikonsolidasi semua, bahannya sangat banyak di kami, dan semoga dalam sampai Senin ke depan itu kami bisa mulai mengkerangkakan alur dari temuan-temuan Komnas HAM, sehingga ketika nanti ketemu sama tim sus secara besar, ya itu bisa memberikan rekomendasi, termasuk juga ya kepada pemerintah, misalnya seperti yang biasa kami lakukan, misalnya ke Pak Presiden atau Prof. Mahfud, itu kita akan kasih rekomendasinya kayak apa, termasuk ke tim sus maupun kepada penyidik. Soal saya sih Pak mau minta komentar juga dari Pak BK, soalnya saya juga mengerti dari komisi indikasi penganiayaan atau pemeriksaan tidak ada. Ya, itu menurut saya saja. Penjelasannya bagaimana soal? Ya, jadi gini, ini kan sebenarnya statement sejak 2 minggu yang lalu. Ya, artinya dengan melihat CCTV itu, kan isunya penganiayaan itu ada isu penganiayaan dari Magelang, kan begitu. Nah, konteksnya di sana. Jadi dari melihat dari CCTV itu belum ada indikasi penganiayaan. Iya, belum ada. Itu konteksnya seperti itu. Jadi melihat dari soal CCTV dan kerangka waktunya ada. Bahwa kemudian nanti kesimpulannya apa, nanti seperti yang disampaikan Pak Anam, secara resmi kita akan menunggu apapun hasil dari tim otopsi independen gabungan, itu di situ. Jadi konteksnya yang tadi saya pasti ada melihat dari detik gitu, baca dari teman-teman, itu konteksnya dari CCTV gitu, dengan melihat kerangka waktunya ya. Begitu. Iya. Kemarin Pak menyebut bahwa Komnas HAM ini menggunakan sertifikat opini terkait pemeriksaan mengenai dari Ibu Putri. Itu apa sudah dilakukan kalau melihat itu? Kami menggandeng ahli untuk kemudian melihat dan juga membantu Komnas dalam proses permintaan keterangan Bu Putri dengan melihat kekhususan kondisi yang ada di Bu Putri. Sudah dan sedang dilakukan. Begitu. Ya. Saat ketemu dengan Baradae, bagaimana kondisinya? Karena kita tahu dia sudah dari masyarakat 2 kali, ada kabar dia tertekan. Jadi saat ketemu bagaimana? Apa penjelasannya supaya? Ya, kondisi Baradae sehat, terus kemudian sangat baik dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Komnas dengan lancar. Artinya tidak ada tekanan gitu. Ya, tadi kondisinya sehat, sangat baik, dan bisa lancar dalam memberikan pertanyaan atau merespon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Komnas HAM. Saya kira itu ya. Terakhir ya, kasihan di pojok ini. Dari Pak bisa digambarkan TKP itu kayak gimana, berapa ada tempat tidur, Tempo itu tahu lebih banyak daripada Komnas ya. Yang kedua pas pemeriksaan 12 Agustus kemarin, Ferdi Sambo itu bilang alasan dia kenapa dia pulang naik pesawat duluan. Apa ada alasan di Mabes? Jadi gini, soal detail TKP saya kira nanti akan ada penjelasan resminya. Meskipun saya percaya teman-teman media punya lebih banyak, bahkan lebih detail, Tempo dan Detik kalau teman-teman waktunya, kronologi segala macam sudah lengkap. Nah yang kedua terkait dengan Pak Ferdi Sambo, kenapa pulang duluan ya? Karena ditugas. Oh itu, ya, nah itu teman-teman tanya kan ke Pak Sambo lah atau ke siapa gitu. Ya teman-teman cari sumber yang lain begitu untuk yang bisa dikonfirmasi terkait dengan kenapa Pak Sambo pulang duluan. Oke? Gua terakhir dulu.
Ini soal manajemen waktu saja. Artinya begini, prinsip utamanya ketika kita meminta keterangan untuk Bu Putri harus memastikan bahwa yang bersangkutan tadi dalam kondisi sehat, tidak ada tekanan, dan mampu memberikan keterangan dengan baik. Pada titik itu yang paling utama. Dan soal waktu kita bisa ngatur. Soal waktunya ya, tapi kita juga makanya itu tadi punya metode bagaimana kemudian kerjasama dengan teman-teman Komnas Perempuan bagaimana bisa mengatur strategi supaya Bu Putri bisa memberikan keterangan dengan nyaman tanpa tekanan. Oke, makasih ya.